biar lu pada berdua kalau jadiin game leader tuh begitu tuh. Gimana? Ngomong Ngomong lagi? Ngomong lagi? Kayak kornet gitu kan. Jadi kayak makro kornet tuh jalan banget kalau main. Wah. Masih kita flicker berapa menit lagi apa semua. Buff kecurinya diem. Mentalnya kena. Oke, dari segi item brute force sudah diamankan sama Psycho dan bahkan dia menuju ke arah Oracle. Absurd damage makin lebih tinggi lagi dan Endless Battle juga sudah diamankan oleh Skylar. Tapi Endless Battle ternyata akan menjadi pilihan dari Bottle. Dia masih butuh damage lagi. Padahal menurutku pribadi jujur ini dia sangat membutuhkan Wind of Nature. Wind of Nature, benar. Ini masih terhambat sih gara-gara dari tim fightnya juga Genflix. Snowballnya juga kebanting banget. Bener banget dan agak itu untung aja ada Yuzong sih tadi RRQ. Kalau meleng dikit aja, turret bawah hilang tuh. Karena tadi dua ya. Ada Watt dan Long, juga gua tahu Long. Gua tahu match ini seru. Gua juga tadi nyaris tuh jadi penonton. Kerja weh. Tahu gue rasanya diem aja dia di pojok. Tenang aja gua cover net. Kan lagi ngomong. Oke, Lord sudah mulai muncul ya. Panjang banget itu ya. Benar sekali. Penggaris. Masih berwarna ungu, Papulung yang terhormat. Iya, Rinasmi udah ambil posisi Lunox di bagian tengah, tapi mereka di bagian atas masih ngeroyok ke arah Yuzong kayaknya. Knockout strike. Yoi. Where's the jab? Mulai ribut di bagian atas sana seperti ini. Nah, ini dia Shadow Kill udah langsung dikeluarkan begitu aja. Arseven masih bisa bertahan. Sedikit lagi SP tersisa dan dia pun tidak bisa bertahan. Bahkan Wan di bagian belakang masih bisa kabur. Clay-nya bisa kamu pertahankan. Sedikit lagi Brianna Mode dipanah dari bagian belakang. Clay pun tidak kuat. Rinasmi hadir tapi langsung belok kanan. Tidak ada ulti ternyata. Tidak ada Shadow Kill dan bahkan Lordnya sudah di-enhance. Tapi Clay-nya yang harus ditumbangkan dan R7-nya juga 1 untuk 1. Ini benar-benar harus sangat berhati-hati dari ke-10 player yang ada di atas panggung. Tidak boleh terlalu komit. Harus benar-benar tahu informasi dari setiap player yang ada. Lordnya sudah setengah darah. Sudah ada informasi yang diberikan oleh seorang Fredo di sana. Lordnya sudah mulai sekarat. Tapi Retribution-nya masih cukup jauh. Batal apakah bisa? Seperti Traceless-nya. Dan bahkan Lordnya diamankan oleh Finn. Sang Kagura support-nya justru yang berhasil mengamankan Lordnya terhormat di atas menit 12. Gimana caranya nyolong Lord pakai Kagura tuh, Be? Enggak, permasalahannya tadi juga Skylar cukup mengambil resiko ketika dia belum ada Retribution tapi sudah melakukan Lord. Namun untungnya Mountain Shocker tidak berhasil untuk mencuri 1 buah Lord kali ini di menit yang ke-12. Iya. Dan sekarang Lordnya pun udah mulai hadir di bagian tengah. Kenceng banget, lihat aja langkah kakinya. Udah langsung ditumbukkan perutnya. 4 orang bahkan 5 orang berkumpul di bagian tengah. Udah ada Black Dragon masuk ke bagian tengah juga. Siap-siap landing mengusir mundur pemain dari Genflix. Aerowall. Yes, menuju ke arah tengahnya. Tapi lihat langsung dibersihkan oleh Sang Serigala. Tidak mau untuk menginisiat duluan dari Fredo-nya. Walaupun dia punya ultimate, ada Hurricane Dance. Tapi mereka lebih memilih untuk bersihkan dulu minion ya. Bersihkan dulu Lord-nya. Dan mencoba untuk men-set up team fight-nya biar lebih rapih lagi. Sementara di tengah juga, waduh, sakit banget itu ya. Fredo Kitty pun harus pulang melemparkan blendernya. Masih sempat tas-tas, nggak apa-apa 2 kali doang. Tapi yang penting tas-tas dulu bos gitu. Yes, masih bisa diamankan dan bahkan lihat, Rinasmi. Damage-nya cukup menyakitkan, dipukul langsung ke arah perut Hayabusa. Sang ninja yang bisa mules dipukul sama Pakuito. Itu Hayabusa bukan muntahin makanan, Pak, muntahin shuriken kayaknya. Melentang. Lambungnya geser ditumbuk. Aduh. Naik asam lambung. Tapi ini gokil ya, Profesor. Menit 12 ke atas loh, tapi masih bisa ditahan loh Lordnya. Walaupun udah warna kuning ya. Iya, tadi juga sempat kita melihat Battle nahan dengan dia memanfaatkan pasifnya. Dia berani banget di depan sana. Padahal sebenarnya kalau secara berani atau nggak berani, RRQ sih kalau misalkan mau nabrak, dia punya Psycho, Circling Eagle. Dia juga punya R7 dengan Black Dragon Form-nya. Dia bisa ketabrak, tapi dia benar-benar percaya sama Fredo-nya yang bakal nyelamatin dia dengan Hurricane Dance. Benar banget. Walaupun dua-duanya immune. Yes, ini dia item-item sudah diamankan, Profesor. Ya, Oracle sudah diamankan. Entah mungkin Psycho akan menuju ke arah mana, Necklace of Durance, atau bahkan jangan-jangan Ice Queen One. Karena ini kalau misalkan dari Vinnya sendiri, aku bisa bilang dia bakal menuju ke arah NOD nggak ada nih? Nggak ada NOD sama sekali. kayak no NOD, no problem gitu dari kedua belah tim. Bahkan dari segi si Halberd juga enggak.
dan melihat dari Albert dia bakal bisa bikin Immortal, dia bisa bikin Athena Shield, apapun yang dia butuhkan, situasional banget kali ini. Iya, Clay-nya mau bikin Kara Winter sepertinya, tapi dari apa ya, dari Sunsin pun belum juga Queen Swing. mengarah ke arah apa ya, Queen of Nature. WON gitu. Masih terlalu jauh kayak Queen Swing terlebih dahulu yang lebih pasti. Dan kalau misalkan dari awatnya sendiri Immortal mungkin bakal jadi jawaban, atau jangan-jangan Brute Force dia masih butuh untuk movement Smith. Oke. Dia split push dari tadi soalnya. Step. Bisa Di bawah. jadi. Benar banget yang dilakukan Chow, dan mungkin akan terjadi ganking kah? Ada 2 orang di bawah. Ada sang naga Diam dan ada One. Iya. Chow-nya belum keluar di rumputan di Kayak bawah. Bunda. Ada Benar pada doang banget. itu. Gak ada Bunda. Benar-benar mengumpat seperti bermain petak umpet zaman TK. Yoi. Masih sabar menunggu. Yoi. Kita nggak boleh keras Oh, takut ketahuan. kedengeran. Oh, ketahuan. Ada Junpo yang keluar. Dan bahkan Albert sudah mulai muncul, dan masih ada flicker di arah belakang. Oh, Dan wow. masih bisa cabut, tapi lihat dari sini Fredonya terlalu offside. Ada R7 yang berubah menjadi Dragon from Hell. Dan langsung diamankan oleh seorang Kaguranya. Skylar langsung bertiga ke depan. Saiko juga langsung maju. Tapi sampai Purify langsung di pop up. Ada Courage Smash juga dan mundur ke arah belakang. Di setup lagi, sama-sama berhati-hati. Seperti KB yang menjaga hati banyak wanita. Hah? Wow. Satu Hati aja yang kagak ada. Nih lagi ngadi-ngadi. Ngeles mulu ya baik. Rinasmi sekarang udah masuk lagi bagian atas, siap untuk menumbuk ke arah Matilda, tapi Matilda masih bisa kabur. Botol pun harus mundur juga mengambil ke arah monster jungle-nya. Lordnya. Tapi terlihat mau pergi ke arah yang berbeda karena ada orang lain di arah rerumputan. Nya Overton membuat darah dari battle ya, tersisa tapi dapatkan di sana one-one-nya. Oh my lord, one-one-nya tercuri. Winter Truncheon mana freestyle Truncheon-nya tidak berhasil di sana, dan bakal bisa saja. R7 Dragon from Hell mengincar ke arah battle ya, bukan botol di sana, dan bahkan di sana dari battle sekarang masih ada pasif, tapi masih bisa hidup, dan bahkan masih bisa traceless ke arah belakang. Oh my god, tersisa 3 orang dari Genflix. Iron Wolf Lord yang terbuka bebas, dan mereka lebih memilih untuk mendapatkan orange buff dan nge-push ke arah atas. Oke, 3 orang ini melemparkan skuternya ke bagian depan Skylar. langsung. Untungnya masih bisa pergi. my Tapi God, damage-nya. dikilas habis aja. Fredo. Fredo Kitty pun gak kuat menahan fight yang Shadow dikeluarkan. Psycho maju ke bagian depan, tapi ternyata Harry Kenders yang gak berani mendapatkan Shadow apa-apa. kill. Udah ada Shadow Battle. Kill-nya. Battle sempat mundur ke bagian belakang. Udah ada Mountain Joker. Joker juga. Ada satu Jet Gundo pun dikeluarkan untuk bisa masuk ke dalam base turret. Lord langsung teriak dari sang kapten, tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. RR Kyoshi, walaupun di keadaan yang memungkinkan mereka untuk menang, tapi mereka tetap menahan egonya, tetap sabar, mengatur ulang kembali tim fight yang akan mereka lakukan, tidak mau terburu-buru untuk menyelesaikan pertandingannya. Mereka ingin kemenangan yang pasti, mereka tidak mau blunder, mereka tidak mau melakukan kesalahan demi kesalahan yang membuat timnya kalah kembali. Malah ini menjadi sebuah titik poin yang bagus banget. Araki Hoshi dapetin 1 buah inhibitor turret yang mana ini akan mendorong banget dari super minion di arah top lane. Sehingga mau tidak mau Genflix Arrow harus membersihkan wave-nya terlebih dahulu, ketimbang mereka join the fight di area Lord. 30.000 HP dari Lord yang tersisa. Yes, this Coba is ditahan. what they need. Bahkan Clay-nya juga langsung ditumbangkan. 45 detik untuk No. Clay kembali hidup. Tapi lihat, meanwhile at bottom lane dari Chow-nya mencoba untuk split push. Edonya santuy aja nongkrong di depan, melihat darah Skylar yang udah sekarat. Ada Finn juga mencoba untuk stun. Ada Psycho terreset kembali, dan bahkan lihat Chow-nya yang melakukan split push di arah bottom lane, mendapatkan 1 inhibitor turret, dan diam-diam dia juga menghajar seorang R7. Belum ada naga, belum berubah, dan bahkan Watt-nya diam-diam juga berhasil mengganggu pergerakan dari R7 yang baru saja dia 3 bulan. What? Dan dia pun masih bisa selamat sejauh ini. Masih pede untuk One melakukan by pertempuran. one. Ini dia, lu anak jalan mangga berantem sini sama anak gua jalan pepaya. Sini Yes, kalau tapi yes, bagian atas yes. sana sedikit lagi SP dari Flap shot. Lordnya. Siapa yang akan mendapatkannya? Satu bar. Rinasmi siap memberikan Battle, tumbukannya. battle ya, Battle battle-nya. tertinggal di bagian Win of belakang. Nature. Win of Nature udah Dikeroyok. dikeroyok oleh 3 orang. Oh, Hilang sudah my. battle-nya. Dan bahkan ada crossbow tank juga karena Rinasmi knock strike. Rinasmi juga harus hilang. Oh, sang serigala yang terlalu bernafsu, dan bahkan kehilangan 1 persatu serigalanya. Tersisa Watt Awat Supriyadi bersama seorang Psycho, dan Lordnya sangat terbuka, gratis banget untuk Araki Hoshi.
Wah, bagaimana Profesor KB? Pick off satu demi satu yang dilakukan oleh RRQ Hoshi benar-benar sangat on point. Genfis Arrow tidak boleh terlalu terburu-buru seperti itu karena mereka ini di late game. Satu kali tumbang bisa sekitar 45 detik lebih bahkan, dan kali ini menuju ke base-nya. Ini Bitter Turret sudah mulai ditumbangkan. Awat sendirian tentu tidak akan bisa melawan 9 minion dari 3 arah yang berbeda. Yes, masih ada Hurricane Dance. Tapi di mana waktu yang tepat yang akan dikeluarkan oleh seorang Fredo-nya? Di mana waktu yang benar-benar tepat dan dibutuhkan oleh anak Genflix untuk mempertahankan turretnya, base turret terakhirnya karena sudah 2-1 dibotakin lagi. claim. Ini dia Genflix Iron. Apakah mereka bisa mirip banget sama game satunya Arkeosi? Apakah mereka bisa untuk mempertahankan atau justru malah mereka akan kalah dari Lord yang akan push datang dan langsung turun ke lane up dan 40. Iyo, mulai aja masuk cycling eagle-nya nabrak kali ini, tapi udah ada perdana kode langsung dikeluarkan aja, lompat ke bagian depan, belum mengeluarkan dan sakit banget. Mega kill berarti dapat kalau spontan pun kali ini langsung aja menumbulkan. Rinasmi harus pulang, udah ada Black Game untuk Dragon, Arargen. lompat juga dan Yes. Lordnya pun udah berhasil menabrak masuk 1-1. Game 3 Israel, semua kru semua pada senang bergembira karena game 3